Perjalanan menuju kematian. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan lengang yang memanjang menuju desa terpencil di ujung hutan. Angin berdesir, membawa aroma basah tanah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, seperti darah besi yang lama mengering. Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun, mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Ia baru saja pulang dari kota setelah mengikuti wawancara kerja yang membuatnya letih. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu motornya yang sesekali redup karena api sudah mulai solar. Namun, sejak melewati tikungan ketiga, ia merasakan sesuatu aneh. Jalan itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Padahal, ia sudah sering melewatinya sejak kecil. Tapi kali ini, pohon-pohon besar di tepi jalan tampak lebih rapat. Batangnya menjulang, seakan menutup semua cahaya bulan. Raka menelan ludah. Ia berusaha meyakinkan diri. Pasti cuma perasaan. Aku capek saja, gumamnya. Tapi rasa capek itu berubah jadi ketegangan. Ketika dari kaca spion, ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Pakaian putihnya puyuh, rambut panjangnya menutupi wajah. Refleks, Raka menginjak rem mendadak. Motornya bergetar keras. Saat ia menoleh ke belakang, jalan itu kosong. Gila, jangan halu, Rak, fokus aja. Ia kembali menyalakan gas, mencoba mengusir rasa takut. Tapi entah mengapa, makin jauh ia berjalan, udara jadi semakin dingin menusuk, seperti masuk ke ruang beku. Nafasnya sampai terlihat putih tipis. Tiba-tiba, motornya mati. Lampu padam, mesin terhenti. Raka mencoba main starter berulang kali, tapi hanya suara klek-klek yang terdengar. Gelap total, hanya suara hujan yang menetes di dedaunan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gamelan, pelan, lirih tapi jelas. Irama itu seperti suara gamelan untuk upacara kematian. Jantung Raka berdetak kencang. Siapa yang main gamelan di tengah hutan begini? Raka menoleh ke kiri. Di balik rimbun pepohonan, ia melihat cahaya kemaram obor. Rasa ingin tahu bercampur ketakutan mendorongnya untuk turun dari motor. Dengan langkah gemetar, ia berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas. Ia melihat sekelompok orang berpakaian hitam. Wajah mereka pucat seperti mayat. Mereka duduk melingkar di depan. Sebuah peti mati terbuka. Di dalam peti itu, terbaring seorang tubuh yang wajahnya persis seperti dirinya. Raka terperanjat, nafasnya tercekat, tubuhnya kaku. Itu, aku. Orang-orang itu menoleh serentak ke arahnya, seolah tahu ia datang. Mata mereka kosong, bibir mereka tersenyum lebar tak wajar. Seorang lelaki tua dengan tongkat hitam berdiri, lalu berkata dengan suara berat, "Perjalananmu menuju kematian sudah dimulai. Kau tak bisa pulang lagi." Raka berlari sekuat tenaga, menembus hutan. Ia tak peduli ranting melukai kulitnya. Sampai akhirnya ia kembali ke jalan besar. Anehnya, motornya sudah menyala sendiri. Lampunya terang benderang, seperti menunggu. Tanpa pikir panjang, ia naik dan tancap gas. Jalan yang ia lalui terasa semakin asik. Tikungan demi tikungan muncul tanpa ujung. Dan di setiap tikungan, ia melihat orang-orang berpakaian hitam tadi
berdiri diam menatapnya. Wajah mereka makin jelas, makin dekat, sampai akhirnya Raka sadar. Wajah-wajah itu adalah wajah teman-teman dan keluarganya yang sudah meninggal. Ini mimpi, aku harus bangun, teriaknya. Namun, motor yang ia kendarai melaju sendiri, lebih cepat tanpa kendali. Ia berusaha menarik rem, tapi remnya blok. Jalanan berubah jadi jembatan sempit tanpa pagar. Di bawahnya jurang gelap tanpa dasar. Di ujung jembatan, ia melihat sosok perempuan bergaun putih lagi. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Pucat, mata kosong, mulut sobek seakan senyum panjang. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Raka berhenti. Tapi motor tak bisa berhenti. Bro! Motor menabrak sosok itu, lalu terjun bebas ke jurang. Raka menjerit, tubuhnya seakan terhempas. Tapi aneh, ia tak pernah menyentuh dasar. Ia terus jatuh, jatuh, dan jatuh. Sampai tiba-tiba ia berdiri lagi. Di jalan yang sama, malam yang sama, hutan yang sama. Motornya utuh, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Orang-orang berpakaian hitam keluar dari pepohonan, mendekatinya perlahan. Raka baru sadar, ia terjebak. Perjalanan ini bukan menuju rumah, bukan menuju desa, tapi menuju kematiannya sendiri. Dan ia harus mengulanginya. Jatuh, mati, lalu kembali lagi. Berulang, tanpa pernah ada ujung. Sebab, sejak pertama kali melihat dirinya sendiri dalam peti, Raka sudah mati. Yang tersisa hanyalah roh, yang terus menempuh perjalanan panjang menuju kematian yang tak pernah benar-benar selesai.